pertanyaan berikut dari Bapak Rudi Sitomorang di Bangka. Mau bertanya soal Injil. Apakah memang Injil Maria ada? Silakan pendeta. Terima kasih. Kalau mau melihat kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab kita, Perjanjian Baru, ada 27 kitab Perjanjian Baru. Di sana ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah kitab-kitab Injil. Lalu kemudian ada Kisah Para Rasul, ya bukan kitab Injil namanya. Lalu ada surat-surat Rasul Paulus, tapi ada 4 Injil di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Bukan Injil yang berbeda dalam arti memberikan pekabaran yang berbeda. Karena Injil itu tidak langsung menunjuk kepada satu buku. Injil itu berasal dari kata evangelion yang diterjemahkan sebagai Injil atau good news, evangelion. Good news atau evangelion atau Injil itu adalah kabar baik. Apa kabar baiknya? Ada keselamatan dari dosa, ada kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus, dan kalau kita percaya kepadanya, kita tidak akan binasa, melainkan kita akan memperoleh hidup yang kekal. Itulah Injil itu. Cerita tentang pekabaran keselamatan itu yang dituliskan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus mengenai inti keselamatan atau mengenai Yesus itu sendiri. Mulai dari awal atau kelahirannya, kemudian kehidupannya, pengajaran-pengajarannya, penyalibannya, lalu ia dikuburkan, ia dibangkitkan, ia naik ke sorga. Itulah yang disebut kitab Injil, karena fokus kepada kehidupan Yesus mulai dari ia lahir atau mulai dari ia ada menjelma di atas dunia ini, sampai kepada ia mati dibangkitkan, lalu kemudian ia naik ke sorga. Makanya Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah Injil. Dan kalau kita lihat dalam Perjanjian Baru, tidak ada di sana Injil Maria. Ya, ada catatan bahwa kurang lebih pada tahun akhir-akhir 1800-an, ya, ditemukan ada Injil, katanya namanya Injil Maria, sudah dari abad yang ke-5, dan menurut orang-orang yang sudah melihat Injil Maria itu menunjukkan bahwa di sana ada percakapan Yesus dan murid-muridnya. Lalu kemudian di akhir dari yang Injil Maria itu katanya ada murid-muridnya yang merasa bingung, sehingga karena mereka bingung maka mereka bertanya kepada Maria. Jadi Maria yang menjelaskan semua itu kepada murid-muridnya. Tapi bukan itu nada dari apa yang dikatakan oleh Matius, lalu kemudian oleh Markus, Lukas, dan Yohanes, karena fokusnya di sana adalah Tuhan Yesus. Pada waktu murid-muridnya itu merasa galau, merasa bingung, merasa takut, dan mereka merasa bimbang bahkan tentang kebangkitannya, yang menolong mereka untuk memahami adalah Tuhan Yesus sendiri. Thomas contohnya. Thomas dia ragu-ragu. Ini di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ia ragu-ragu. Siapa yang membuat Thomas itu percaya? Bukan Maria, tapi Yesus yang langsung berhadapan dengan Thomas, dan dia katakan, Thomas, inilah tanganku, inilah lambungku, taruh tanganmu di situ supaya kamu percaya. Lalu Thomas berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus katakan, berbahagialah ia yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi Tuhan Yesus yang menjadi intinya di sana. Jadi yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini, di dalam Alkitab kita ini tidak ada Injil Maria. Terima kasih.